Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu informasi penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan apa yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kabar terbaru disampaikan bahwa sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, hanya angkat honorer yang berhasil penuhi dua syarat ini untuk jadi P3K. Nah, satu pertanyaan Bapak Ibu, apa kira-kira dua syarat tersebut? Berarti ini adalah syarat mutlak dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Nah, sesuai dengan hal tersebut, mari kita ikuti kejelasannya melalui informasi berikut, supaya Bapak Ibu jangan meraba-raba ya kira-kira apa saja dua syarat tersebut. Nah, ikuti informasinya sampai selesai Bapak Ibu, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat informasi penting terkait dengan harapan para honorer pada tahun 2024 tahun ini sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hanya mengangkat tenaga honorer yang berhasil memenuhi dua syarat ini untuk jadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Diketahui tenaga honorer telah direncanakan untuk diangkat menjadi P3K sesuai dengan amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN 2023. Pengangkatan P3K merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani penataan tenaga honorer. Jadi, Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 Bapak Ibu adalah hal yang bisa membuat para honorer atau merupakan satu undang-undang yang melindungi nasib honorer. Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Namun ternyata tidak semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K oleh Menteri PAN RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, hanya akan mengangkat tenaga honorer menjadi P3K apabila berhasil memenuhi dua syarat yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang ASN 2023. Nah, tentunya kita perlu tahu syarat tersebut Bapak Ibu. Menurut Undang-Undang ASN 2023, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi dua hal atau dua syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K adalah lolos verifikasi dan lolos validasi data di BKN. Syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer tersebut resmi diatur dalam Undang-Undang ASN 2023, tepatnya tertuang pada pasal 66 Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan pasal 66 dalam Undang-Undang ASN 2023,
Penataan tenaga honorer dilakukan dengan verifikasi validasi dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Jadi verifikasi data ini menjadi syarat utama atau syarat mutlak yang harus penuhi oleh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Tenaga honorer dipastikan harus terverifikasi datanya secara resmi di BKN. Kemudian, validasi data menjadi syarat kedua yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 tahun ini. Verifikasi serta validasi ini menjadi syarat yang wajib. Ya, ingat Bapak Ibu, kalau ini adalah syarat utama berarti ini adalah suatu hal yang wajib karena dia mutlak Bapak Ibu, wajib melalui hal tersebut. Ini bukan rekayasa atau mungkin ya, bukan yang timbul di pertengahan jalan, tapi ini sudah tertuang dalam aturannya ya, langsung dalam undang-undangnya yaitu Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, tepatnya di pasal 66. Jadi apapun cerita tanpa lolos verifikasi dan validasi, maka jelas pengangkatan honorer itu tidak bakal dilakukan oleh pemerintah. Tenaga honorer yang datanya tidak terverifikasi dan tervalidasi dipastikan tidak akan diangkat menjadi P3K oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Sebagaimana diketahui bahwa verifikasi dan validasi data juga menjadi syarat wajib karena menghindari adanya tenaga honorer fiktif pada pengangkatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, para honorer fiktif itu tidak bisa masuk ya karena wajib diverifikasi dan validasi. Apapun ceritanya, honorer fiktif itu tidak lengkap datanya. Hal tersebut tentu akan mengganggu hak tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun untuk diangkat menjadi P3K. Nah, tentunya honor fiktif itu sangat dihindari Bapak Ibu. Jadi itulah informasi terkini mengenai informasi Menteri Pan RB mengangkat honorer hanya dengan 2 syarat. Artinya bagi Bapak Ibu honorer yang memenuhi 2 syarat tersebut maka akan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.